langsung Mem. Sebelum kami memulai observasi kami ingin meminta izin kepada Mem karena kami ada tugas observasi dari sekolah dengan mata kuliah Professional Development for English Teacher. Kami meminta izin kepada Mem untuk menginterview Mem atau mewawancarai Mem mengenai metode apa yang Mem melakukan di sekolah. Oke, baik. Yang pertanyaan pertama yaitu izin bertanya Mem, dalam proses mengajar sehari-hari, metode apa yang paling sering Mem gunakan? Apakah lebih sering menggunakan metode ceramah atau diskusi kelompok? Ya, kalau di dalam proses belajar mengajar tidak harus satu saya masukkan ke dalam metode pembelajaran karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Kadang saya memakai metode pembelajaran dengan project based learning, tergantung dengan topik apa yang kita bicarakan pada hari ini gitu kan. Mau nanti di pembelajaran berikutnya metode pembelajaran melalui diskusi kan, karena kalau misalnya materi mengenai discussion tag itu perlu diskusi, tetapi kalau misalnya metode project based learning mungkin lebih pada materi prosedur teks mungkin. Jadi tergantung dengan materi apa yang harus kita bawakan pada hari itu juga. Oke, berarti lebih sering menggunakan PBL ya? Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan sama saya ya, Mem. Bagaimana cara Mem membuat siswa tetap aktif dan tidak bosan menggunakan metode diskusi kelompok? Di dalam proses belajar mengajar, pertama sekali saya lakukan adalah memberi pelajaran melalui video pembelajaran. Karena kalau kita mengajar itu melalui ceramah pun mungkin anak-anak merasa bosan ya, monoton. Jadi pertama sekali mereka belajar melalui pembelajaran video. Ya, setelah itu saya ambil dulu saya tanya sama murid apa yang kamu dapat dari video pembelajaran yang saya berikan. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan merasa dengan metode ceramah pun mereka sudah bosan. Oke, untuk pertanyaan saya, Mem. Bagaimana cara Mem membangun komunikasi yang nyaman dan dekat dengan siswa, mau itu di luar ataupun mau di dalam sekolah? Ya, karakter anak-anak itu kan berbeda. Jadi setiap guru harus mengetahui karakter masing-masing anak gitu kan. Ada yang anak-anak itu levelnya sudah tinggi, ada yang menengah dan ke bawah. Jadi untuk mengantisipasi anak-anak yang memang mungkin kognitifnya kurang dalam proses belajar mengajar, saya lakukan dengan metode pendekatan gitu kan. Tetapi tidak maksimal juga pendekatan. Mungkin mereka lebih kepada ada murid yang memang pintar gitu di kelas kan. Jadi saya pakai juga teknik tutor sebaya. Mungkin dengan cara temannya, sesama teman mungkin bisa saling nyambung. Jadi antara yang pintar bisa mengajari yang temannya yang kurang memahami atau kurang lama menangkap pembelajaran. Jadi dengan tutor sebaya itu mungkin lebih maksimal kan. Pertanyaan terakhir, Mem. Jika ada siswa yang sangat pendiam atau takut untuk berbicara di kelas, strategi apa yang Mem lakukan agar mereka mau berkomunikasi? Nah, itu dia. Awal mula proses belajar mengajar itu harus kita tanamkan dulu sama siswa itu berani untuk bertanggung jawab. Ya, kalau bagi saya itu kalau saya melemparkan suatu pertanyaan tidak harus benar dan salah, tetapi berani untuk mandiri. Gitu. Apalagi di sekolah kita ini kan untuk belajar mandiri, berpikir kritis itu harus nomor satu. Jadi dari awal sebelum masuk proses belajar mengajar ada dulu kita memberikan bimbingan ataupun nasihat. Jadi supaya anak-anak ini memang benar-benar mentalnya terjaga, berani untuk berpikir kritis. Jadi nasihat paling penting. Okay, thanks for your response, Mem. And we hope kami bisa mengimplementasikannya untuk di guru yang masa depan nanti. Oke, yang sama ya. Thank you, Mem. Selamat siang. Siang, Kak. Berangkat dong. Selamat siang. Siang, Kak. Oke.
Kami mahasiswi Universitas HKBP Nemenser Matang Siantar akan melakukan observasi di SMA swasta kampus Mensen. Izinkan kami untuk mewawancarai adik-adik sekalian. Baik, saya akan mulai ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama itu, selama belajar di kelas, kamu secara pribadi lebih suka kalau guru mengajar pakai metode ceramah atau lewat kerja kelompok diskusi? Terus beritahu alasannya, oke? Oke, jadi Kak, menurutku pribadi, aku lebih suka yang namanya secara kelompok karena di situ kita bisa lebih leluasa, kita lebih bisa mengurangi rasa tegang, karena kan itu sama teman, jadi komunikasinya juga gampang dan kita juga nggak perlu terlalu formal dan itu juga bisa lebih efektif buat diriku sendiri karena dengan membagi beberapa bagian selain lebih cepat itu juga lebih mengurangi Waktu ya, mengurangi pemborosan waktu, juga bisa lebih dekat, lebih solid, bisa bekerja sama dan mengurangi perbedaan. Jadi menurutku pribadi aku lebih suka berkelompok sih Kak, jadi bisa lebih cepat, lebih mudah, juga lebih solid. Thank you ya responnya. Oke, next question. Oke, pertanyaan yang kedua, pernah tidak kamu merasa bosan saat guru mengajar? Biasanya apa yang membuat kamu bosan dan apa yang kamu lakukan? Menurutku ya Kak, kalau aku sih kadang ada bosannya ada tidaknya. Soalnya aku lebih suka aku belajarnya di luar kelas karena dia tidak mengadakan bosan atau Jenuh. Kalau di kelas jenuh kan? iya, jadinya kayak bosan aja gitu. Lebih baik di luar kita belajar sambil Di tengah sekitar pemandangan ya? ya gitu, lebih suka aku. Iya. Oke, thank you. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah kamu merasa nyaman untuk bertanya atau mengobrol dengan guru di kelas? Mengapa? Kita itu nyaman Kak. Soalnya kalau kita nggak tahu apa jawabannya bisa kita bertanya. Nah, dari pertanyaan itu pasti kita mendapat informasi yang diberikan oleh guru itu dan bisa kita ingat jika ada pertanyaan yang begitu lagi. Jadi kalau diam-diaman juga kan salah. Takutnya dia nggak tahu, sampai kapanpun dia juga nggak tahu. Ya, oke, yang terakhir. Bagaimana cara guru di kelas biasanya menyapa atau mengajak siswa berkomunikasi agar suasana kelas terasa seru dan tidak tegang menurut kamu? Biasanya guru itu kalau datang kelas awal gitu pasti nyapa ceria, terus buat ice breaking biar suasana belajarnya juga nggak makin tegang, biar bisa lebih Relax. ya lebih rileks lagi belajarnya. Terkadang kalau udah mulai ngantuk juga mau buat games gitu. Games ya. Itu saja. Oke, baik itu saja. Thanks for your response. Dan kami berharap jawaban kalian ini dapat bermanfaat bagi kami untuk menjadi guru di masa depan nanti. Thank you ya. Semangat ya. Take me back to my home, to a place where I belong. Times have changed, so have I. Now I long to go back home. Kuku gaga, kuku gaga.